Kalian buat video banyak-banyak. Kayak si Kera 212, kayak si Anjing Hitmir. Buat video. Nanti kalau ada majikan kalian ceramah, teriak ya. Siapa yang goblok? TIJ gitu. Bagus itu. Si Bahar orangnya baperan, cuman kagak berani ngelawanin gua. Palingnya TIJ mana pura-pura nggak kenal dia. Padahal sedikit banyaknya udah tahu lah ya, udah lama tahu. Cuman kagak berani lah, takut nasibnya seperti Samsudin dulu. Mana berani TIJ ngomong seperti ini melawan 7 juta umat kalau nggak ada. Nanti di penjara TIJ nangis-nangis minta maaf. Gua kalau di penjara dibolehkan minta maaf, disuruh minta maaf, gua minta maaf. Yang penting maksud dan tujuan sudah tersampaikan ke publik. Mau gua bonyok, ya, mau gua diapain, nggak masalah. Yang penting umat sudah pada paham. Ente biadab, bisa apa lu dak? Bisa apa? Kalau gua biadab, gua bangsat, bisa apa lu? Siapa? Yang ngirimin jaket dulu ya, yang ngirimin jaket, ngirimin baju. Gua tahu siapa. Yang ngasih miras, yang ngirim miras dulu. Gue tahu siapa. Ada yang berani bantah? Ada yang berani bantah? Bantahlah. Bilang ini fitnah. Biar ku beberkan nanti. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Kayak curut loh bang. Alhamdulillah masih kayak curut. Bukan curut ya. Kalau abang kayak manusia. Ada lagi? Semoga Bang Bahar cepat taubat. Amin Marli. Kita doakan ya. Mungkin cucu dari keturunan Abu Jahal. Jangan seperti itu. Nggak boleh kita ya. Nggak boleh berandai-andai bang. Soalnya saya takut kena laknat Nabi bang. Tolong minta sarannya untuk tidak kena laknat Nabi. Untuk tidak kena laknat Nabi. Nabi tidak suka yang pertama melaknat umatnya. Kedua, lakukan seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Sudah ada akhlak yang diajarkan ke kita. Nggak usah revolusi lagi. Itu udah benar. Seperti apa yang diajarkan oleh Nabi. Ya, cukup ikut kepada Nabi. Ikut kepada ajaran yang ditinggalkan oleh Nabi kalau takut. Seperti itu. Jangan ikut orang-orang yang sok merasa sebagai Nabi. Padahal sampah teman-teman. Ngaku Nabi nggak berani. Ngaku cucu aja. Nabi palsu aja banyak di Indonesia. Ya kan? Tinggal praktek doang, jangan bacot doang. Kita begini, kita begitu. Ada teman nih kayaknya. TIJ keturunan Wiro, bukan. TIJ tanjakan, bukan keturunan ya. Ada lagi? Budak mana? Budak si Bahar biasa rame. Kalian buat video banyak-banyak. Kayak si Kera 212, kayak si Anjing Hitmir. Buat video. Nanti kalau ada majikan kalian ceramah, teriak ya. Siapa yang goblok? TIJ gitu. Bagus itu. Si Bahar orangnya baperan. Cuman kagak berani ngelawanin gua. Palingnya TIJ mana? Pura-pura nggak kenal dia. Padahal sedikit banyaknya udah tahu lah ya. Udah lama tahu. Cuman kagak berani lah. Takut nasibnya seperti Samsudin dulu. Ini ada yang baru gabung dengan kita, bahas peribahasa saudara. Air beriak tanda tak dalam, tong kosong nyaring bunyinya. Air beriak tanda tak dalam, siapa bilang? Tsunami di Aceh itu beriak bang, dan dalam sekali, sampai 4 meter bang. Abang kurang gaul aja, kurang memahami aja. Tong kosong nyaring bunyinya, kalau dipukul bang. Ya, bunyi ditimbulkan oleh gaya. Kalau nggak dipukul nggak bunyi dia. Percayalah bang. Kalau nggak ada gesekan nggak bunyi walaupun itu tong kosong bang. Paham ya? Paham. Ada lagi? Peribahasa kalian udah nggak laku sama saya. Sepandai-pandai tupai melompat akan terjatuh juga kata si Abdo. Gue bilang kalau masih jatuh namanya belum pinter. Namanya belum pinter, belum pandai. Pasien RSJ itu diarak-arak.
dikit-dikit ngamuk dia. Itu ciri-ciri pasien RSJ. Nah, diarak-arak pakai mobil, ya kan? Kemudian dikawal orang banyak, ditontonin sama anak-anak kecil. Kemudian menunjukkan kegoblokannya, kegilaannya di depan pengikutnya, di depan orang-orang yang ngarak dia. Itu ODGJ, saudara. Itu sudah kena beban psikologi, gangguan jiwa, saudara. Ngambek, pengen pulang, ini itu segala macam, bahas jengger. Pokoknya kalau orang gila itu ngomongnya nggak terkendali, apapun dibahasnya depan umum. Nggak malu. Nah itu bang orang gila ya. Nah, ada lagi. Apa nih? Terus ditontonin siapa? Nyaci maki begini. Ini saya nyanyi maki, bukan? Belum nyaci maki bang. Nah. Kalau Bang TJ nggak dendam, terus kenapa sampai segininya Bang TJ nggak seperti biasanya? Saya seperti ini nggak seperti biasanya karena saya nggak caci maki Bang. Kalau seperti biasa saya caci maki. Nah, ini saya berubah sedikit, nggak caci maki. Kalau saya caci maki apa bedanya dengan mereka? Mereka suruh orang tabayun ini itu caci maki orang nggak pernah ditabayunin. Muka lu kayak nenek gue. Nggak salah itu bang, muka lu itu kayak gua. Lu kan anak haram gua. Kok sama-samain sama nenek lu? Ada. Yang dari Aceh mana tadi? Yang dari Aceh. Anak komen, ya anak-anakku yang terlahir karena kondomku bocor, mohon maaf ya, itu bukan kesalahan papa, tapi jenggernya terlalu tajam. Kalau nggak paham masalah jengger, tanya sama Bahar, ya, itu Habib Jengger itu, si paling jengger. Apa ini lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak akan melaknat umatnya. Jangan fitnah Rasul, wahai para budak, biadab, kebangetan. Nah, dengar tuh, itu yang lurusin. Betul. Kalau Bang TIJ, apa nih? Kalau Bang TIJ, terus, kalau nggak nyimpang, pasti nggak melakukan kritik. Nggak perlu kita kritik sesuatu yang sudah benar, saudara. Ini yang paling parah, orang merasa dirinya sebagai ulama, sebagai habib, kemudian biar nggak bisa dikritik, saudara. Misalnya gua nggak ngaku kalau si Bahar itu habib, apakah gua berdosa? Enggak. Misalnya dia keturunan katanya, udah Said aja, ya, kagak usah habib-habiban, kagak usah ulama-ulamaan, mana ada ulama kayak gitu. Depan anak-anak bahas jengger. Ya kan? Mana ada ulama minum minuman keras? Mana ada ulama sok-sok mafia? Nggak ada. Yang dimunculkan ulama bagaimana mencontohkan kepada Nabi, bukan mencontohkan kepada diri kita yang bangsat. Apalagi nih? Kalau apa nih? Udah tadi ya. Cuma di Indonesia banyak habib. Itu saya juga nggak tahu. Soalnya di Aceh nggak banyak juga. Said banyak di sini. Habib hanya orang-orang tertentu saja, nggak banyak. Seperti yang ulama, di satu tempat kan nggak banyak. Cuman ada 1-2 orang dalam satu kota. Nanti di kota lain ada lagi. Mana ada ulama ngerokok di rumah sakit bangga? Mana ada ulama mukulin bocil bangga? Enggak, gua enggak. Enggak ikut-ikutan seperti itu. Mana ada ulama pakai lipstik? Karena belangnya udah mulai kelihatan Bang TJ. Memang udah kelihatan. Gua udah lihat siapa mereka. Kebingungan mereka dengan konten gua. Alah.
Alhamdulillah. Kalian ada orang kayak gitu langsung ulama ini. Gua nggak heran kalau di seberang sana itu, ya kan. Itu dukun aja dibilang kiai, gus, dukun. Saudara. Nah, karena ketenaran di sosial media, karena mungkin banyak uang dari hasil sumbangan, banyak uang dari hasil ngedobol, langsung. Ya, teman gua, tetangga gua ke tanah Jawa, ke Jakarta waktu itu, ke tanah pokoknya ke tanah Batavia. Nggak lama di sana dipanggil Habib, gara-gara hidungnya mancung, kulitnya putih, jenggotan. Dia pulang ke sini ngakak, enak juga nyari uang di sana, Bang. Kenapa? Kita dipanggil Habib, dikasih ayam, dikasih amplop. Padahal kagak ceramah, kagak apa. Hanya karena tampang doang, katanya. Itu udah lama kejadian. Pengen jadi muridnya TJ bukan guru. Saya nggak pernah kuliah di FKIP. TJ bukan guru, TJ petani. Kalau mau belajar bercocok tanam, cocok nggak cocok kita tanam, datanglah. Ini ada dari Aceh nih. Takengon, Tapak Tuan, Melabuh, Janto, salam satu akidah. Salam satu akidah buat saudaraku yang ada di Aceh semuanya. Jangan mau kita dimasukkan ke dalam celana basah. Jangan mau kita dimasukkan ke dalam kaos kaki basah. Jangan mau kita dimasukkan air ke dalam lubang dubur kita. Ayo, bangkit kita. Lawan pembodohan, pentololan, penggoblokan. Pembodohan itu sangat tidak baik untuk kita. Ya, mencerdaskan kehidupan bangsa adalah amanah daripada Undang-Undang Dasar 1945. Bentar, kocar kacir udah bos, budak bingung gimana cara bikin TJ bungkam. Mereka merencanakan itu, kemarin sudah testimoni, mereka jeblosin gua ke penjara. Terakhir malah nampak kalau gua bukan buzzer. Mereka fitnah gua sebagai buzzer bayaran, buzzer recehan. Tiba-tiba gua dimasukin penjara oleh mereka. Ya, disitulah ketahuan. Bingung. Mereka pikir ketika gua dijebloskan ke penjara, ya kan, udah selesai. Gua nggak mau selesai, tetap lanjut. Mungkin yang gua bahas lainnya. Nggak bahas mereka lagi. Takut ente bal, Sherlock bal. Sherlock di sini, Bang. Abang share aja nomor WA Abang, bukan nomor rekening ya, nomor WA Abang di sini biar gua Sherlock. Gua Sherlock nanti. Tulis nomor WA-mu di sini. Nanti catat ya, teman-teman ya. Biar gua Sherlock ke dia. Gua mau sampai kapanpun, walaupun nggak ngomong seperti mereka, sampai mati. Gua nggak. Kalau udah mati nggak bisa lagi gua koar-koar. Selagi masih bisa koar-koar, gua koar-koar. Oh, kalau misalnya ada ilmu santet dengan judul mubahalah, silahkan. Kalau ada ilmu melaknat orang, silahkan. Silahkan, kirim sebanyak-banyaknya. Mereka kelonjotan. Ilmu mubahalah nggak berlaku dengan gua. Kemudian meyakinkan orang supaya dapat surga karena cium kaki, cium tangan mereka nggak laku sama gua. Nggak laku sama saya. Apa nih? Ente sama Iqmal nipu uang Ponpes Habib Bahar balikin. Emang ada ya seperti itu? Ada nipu uang? Atau nanti kalau kita kasih data kayak kemarin nanti kelonjotan lagi. Si Jen itu 10 juta uang sumbangan untuk Ponpesnya si Bahar digelapin sama si Jen. Kemudian si Syahrel, uang kamera juga lebih dari 10 juta diambat. Kameranya dikasih mentah sama orang lain. Uang dari kutipan untuk pembelian kamera itu digelapkan sama si Syahrel. Ya. Kemudian di Ponpes itu katanya gratis, saudara. Gratis katanya. Tapi dipungut biaya, saudara. Kalau nggak percaya tanya aja sama wali murid yang pernah mondok di sana. Ya, terus si Bahar juga sering minta-minta sama dukun-dukun, termasuk sama si Gus Azhar ya kan, Kota Kriman,
wa tahiyatan. Nah, pokoknya begitulah ilmunya ya. Nah, itu gua tahu banyak masalah itu ya. Sampai kacamata hasil rampok pun tahu gua. Gaya-gayaan pakai kacamata mahal impor, ya kan? Hasil malak sama orang. Oh, ente nggak bagus pakai kacamata ini, aneh yang pakai baru bagus. Gua tahu sampai ke situ. Bahkan dikirimin minuman keras lagi. Gua tahu siapa yang ngirimin minuman keras. Kalau sekarang nunjukin apalah sirup lah, jus lah segala macam. Tapi minuman kerasnya gua tahu ada. Dulu ya, yang ngirimin siapa, mereknya apa, bahkan bukti pengirimannya masih ada sampai sekarang. Ente biadab bisa apa lu dak? Bisa apa? Kalau gua biadab, gua bangsat, bisa apa lu? Hah? Siapa? Yang ngirimin jaket dulu ya, yang ngirimin jaket, ngirimin baju, gua tahu siapa. Yang ngasih miras, yang ngirim miras dulu, gua tahu siapa. Ada yang berani bantah? Hah? Ada yang berani bantah? Bantahlah, bilang ini fitnah. Biar ku beberkan nanti. Hah? Mana berani TJ ngomong seperti ini melawan 7 juta umat kalau nggak ada? Hah? Nanti di penjara TJ nangis-nangis minta maaf. Gua kalau di penjara dibolehkan minta maaf, disuruh minta maaf, gua minta maaf. Yang penting maksud dan tujuan sudah tersampaikan ke publik. Mau gua bonyok, ya, mau gua diapain, nggak masalah. Yang penting umat sudah pada paham.